تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan Al-Isbah termasuk kaidah yang ke-20, yaitu bahwa mereka beriman kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dari sunnatullah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kata beliau, ujian kaum mukminin di mana ketika musuh mereka itu menang, itu terkadang mempunyai hikmah yang agung. Tidak ada yang mengetahuinya secara terperinci kecuali Allah. Di antara hikmahnya adalah agar mereka betul-betul tunduk dan betul-betul adharu kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Yang kedua, kalaulah mereka itu terus-menerus ditolong, maka dikhawatirkan mereka akan terkena penyakit ujub. Kalaulah mereka itu terus-menerus kalah, juga agama tidak akan tegak. Maka terkadang mereka menang, terkadang mereka kalah. Ya, semuanya itu karena ada hikmah yang sangat besar sekali. Yaitu bahwa juga kalau terus-menerus kaum muslimin menang, akan masuk kepada mereka orang-orang yang tujuannya bukan mengikuti Rasul. Bukan pula untuk menegakkan agama, tapi hanya sebatas ingin mendapatkan kenikmatan saja. Maka dengan adanya kekalahan itu, Allah pun kemudian membersihkannya. Di antara hikmahnya juga, Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan ubudiyah mereka di waktu senang maupun susah. Di waktu susah, yang mereka betul-betul beribadah. Di waktu senang, mereka pun betul-betul beribadah. Ya, di mana mereka istiqomah dalam dua keadaan tersebut. Kemudian di antara hikmahnya juga, bahwa dengan musuh itu mengalahkan mereka, atau menang, akan terlihat siapa yang betul-betul jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Sehingga dengan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyaring keimanan para hamba. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kaum muslimin kalah? Tentunya yang harus diingat bahwa kekalahan kaum muslimin akibat dosa-dosa mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Imran, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan di perang Badar 2 kali lipat, kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Katakanlah, kekalahan itu akibat daripada dosa kalian juga, kesalahan kalian juga. Di sini ada beberapa muskilah. Muskilah yang pertama, kelemahan kaum muslimin di seluruh dunia di zaman ini untuk menghadapi orang-orang kafir. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan obatnya. Apa itu obatnya? Yaitu betul-betul kembali kepada Allah. Ya, menggantungkan hati kita kepada Allah, menguatkan keimanan dan tawakal kita kepada Allah, dan menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab, bagaimana kaum muslimin sangat ketakutan di perang Ahzab itu. Maka Allah pun kemudian mengirimkan pertolongannya. Ya, agar betul-betul yakin bahwa pertolongan itu hanya dari Allah saja. Tidak menyandarkan diri kepada kekuatan diri dan banyaknya jumlah, tidak. Muskilah yang kedua, bahwa orang-orang kafir yang menguasai kaum mukminin, sehingga mereka membunuhi kaum mukminin, menyakiti mereka, padahal kaum muslimin di atas hak, sementara mereka di atas kebatilan. Ini pernah dipertanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 65 tadi. Ya, ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, mereka berkata, kenapa kami bisa kalah? Maka Allah mengatakan, katakan kekalahan itu berasal dari kesalahan kalian. Artinya itu akibat daripada dosa-dosa kalian juga. Muskilah yang ketiga yaitu terjadinya perselisihan hati dan akidah di antara kaum muslimin. Di mana ya perselisihan itu yang menghilangkan kekuatan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih, niscaya akan hilanglah kekuatan kalian. Perselisihan yang paling berat itu adalah ketika perselisihan dalam masalah akidah dan keyakinan.
Maka kewajiban kita adalah untuk mempersatukan akidah dulu, di atas tauhid, di atas akidah yang sahihah. Sebab sebatas persatuan badan, tapi akidahnya bercerai-berai, itu bukanlah hakikat daripada persatuan yang akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam.